Semua, di sini kami dari kelompok 9. Kami akan menjelaskan tentang proyek kami yang adalah analisis tentang dampak begal terhadap masyarakat. Kami memilih fenomena begal terutama melihat adanya kenaikan dari angka kriminalitas di Surabaya, terutama di area Surabaya Barat. Nah, jadi untuk awal dari kegiatan kami, yang pertama adalah kami melakukan wawancara dengan mahasiswa yang berada di Surabaya Barat. Lalu kami merangkum hasil wawancara. Nah, kemudian kami melanjutkan dengan menyalurkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian dan mewawancari dari pihak kepolisian. Informasi lainnya, saudara, 4 orang begal merebut paksa motor milik seorang ibu disabilitas yang berprofesi sebagai petugas kebersihan di kota Surabaya. Taksi online yang menjadi korban pembegalan di kawasan Gunung Anyar, Surabaya pada 1 Oktober lalu pada Senin pagi akhirnya meninggal dunia. Bisa membiayai liburan dan modal bekerja di Australia, seorang wanita muda nekat melakukan begal terhadap seorang sopir Seorang taksi penumpang online. perempuan nekat membegal pengemudi taksi online di Surabaya, Jawa Timur. Motif pelaku ingin liburan ke Australia dengan menjual yang mobil masih di hasil bawah curian. umur diringkus Satreskrim Polrestabes Surabaya. Komplotan ini beraksi pada dini hari dan mencari sasaran pengendara sepeda motor yang berkendara sendirian. Hasil penyelidikan, komplotan ini sudah melakukan aksi begal sebanyak 3 kali di kota Surabaya. Oh, kalau itu sih tentu aja ya Kak ya. Soalnya kan di satu sisi kita juga cemas. Mengingat kita juga setiap hari berkendara pakai sepeda motor, parkir juga di sekitar universitas. Nah, dengan beberapa belakangan ini banyaknya begal itu, kami juga sedikit was-was juga dengan adanya begal itu karena kami yang awalnya mengira keamanan di daerah kampus ini sudah aman, tapi ternyata masih ada banyak begal. Nah, itu agak membuat kita was-was juga sih kalau dalam parkir dan sebagainya itu di daerah kampus. Menurut saya itu jadi kurang aman, Pak. Jadi kayak teman-teman itu, kayak yang perempuan juga itu biasanya itu was-was kalau mau keluar malam gitu. Biasanya kan itu kan kalau masih awal-awal itu kan biasanya pulang malam gitu kan. Nah, jadi itu bikin was-was juga gitu. Pasti ada. Kadang kalau misal mau ngerjain tuh kan di tempat ini tapi daerahnya sepi itu kan rawan ya kadang gitu. Jadi kayak mending kita cari tempat yang agak ramean supaya lebih aman aja gitu. Oh, jadi lebih memilih tempat yang ramean gitu. Iya. Itu nanti juga berdampak sama anunya enggak? Soalnya kan tempat ramean itu kan biasanya lebih mahal ya. Iya, pasti. Jadi artinya dari dalam segi keamanan itu pasti kan ada masalah, tapi juga berpengaruh sama segi ekonomi ya. Oke, pasti. Bener iya sih, bener. Oke. Kalau di daerah aku pulang kampus ini, alhamdulillah daerahnya itu ramai selalu ya. Mungkin di daerah area mau di tempat rumahku itu lumayan sepi dan banyak cowok-cowok yang nongkrong di warkop itu. Jadi hal apa yang aku hindari itu di daerah situ. Mungkin belum ya kalau menurutku, karena mau bagaimanapun juga sekarang ini lagi marak-maraknya banget kayaknya begal. Jadi kalau emang mereka udah berhasil kayaknya nggak sampai semeningkat ini gitu kasus-kasus pembegalan dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi rasa ketakutan dan was-was dari begal itu sampai saat ini juga Masih ada. Menurut saya masih kurang nih menurut saya. Masih kurang. Kalau misalnya yang kan waktu bulan-bulan kemarin kalau nggak salah kan ada yang tahu yang begal di ITS. Iya. Ya, begal di ITS itu kan padahal itu sore-sore hari itu kan. Iya. Kali sore-sore hari cuma masih bisa ada kayak begal di situ. Padahal kalau menurut saya itu daerah situ dekat sama keramaian dan kantor polisi juga ada kalau dari situ. Jadi artinya
kurang efektif dari Iya. studi kasusnya aja ya. Studi kelihatan kasusnya. Kayak masih sore masih Iya. ramai itu masih tetap Dan ada. itu juga lolos kan tuh begalnya itu. Menurut Mas sendiri, apakah dalam penanganannya, misalnya kayak udah ditangkap atau dihukum itu, hukumannya sudah pas atau belum? Atau mungkin menurut Mas, kalau hukumannya kayak gini, tapi di masyarakatnya masih tutup kejadian gini, artinya masih kurang gitu? Kalau menurut saya soal hukum sih sudah pas ya. Sudah pas. Sudah pas. Pastinya sih ya, secara garis besar pastinya tetap ada rasa takut, dan pasti banget juga terbatas sih aktivitas apapun itu, maupun entah itu nugas, kalau buat mahasiswa-mahasiswa ya, kerja kelompok dan lain-lain itu lumayan membebani banget kalau emang, karena kan kadang bisa sampai malam dan lain-lain ya kayak tadi ya. Terus ya itu sih pasti garis besarnya masih takut gitu. Kalau menurut aku sih mungkin nggak mungkin sih, emang meresahkan ya, apalagi kan itu kayak benar-benar merugikan banyak orang gitu. Apalagi pernah waktu itu aku baca berita ada orang yang dagang, kan banyak ya yang dagang sampai dini hari, sampai jam 3 gitu. Dia tuh malah jadi kena korban. Jadi tuh dia nggak yang seliweran di jalan-jalan, tapi dia jadi korban juga gitu. Jadi kayak emang yang pasti sih meresahkan banget gitu. Dan itu emang kalau bisa ya harus segera dihilangkan sih kegiatan kayak gitu tuh. Untuk kelebihan dari proyek kami adalah, yang pertama, narasumber yang diwawancara memberikan kejelasan yang detail sehingga mudah untuk memperoleh data yang diinginkan. Yang kedua, memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang apa cara yang dapat dilakukan dalam menangani begal, yakni dengan adanya kepedulian antar sesama serta melaporkan segala kejadian kepada pihak yang berwajib. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya adalah kekurangan. Terdapat beberapa kekurangan yang kami temui dalam proyek yang selama ini kami laksanakan. Salah satunya adalah keterbatasan dalam menjangkau individu-individu yang memiliki hubungan langsung dengan fenomena kriminalitas begal ini. Selain itu, kami juga menghadapi kekurangan dalam hal sampel orang yang diwawancarai. Jumlah responden yang terbatas membuat data yang kami peroleh kurang representatif dan kurang mencakup berbagai sudut pandang yang ada dalam masyarakat terkait dengan topik kriminalitas begal. Nilai kebermanfaatan yang dapat kita ambil dari kegiatan ini adalah, yang pertama, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak kriminal tersebut. Yang kedua, ada identifikasi masalah dan solusi. Yang terakhir, ada aspirasi masyarakat. Melalui wawancara, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi mereka terkait kondisi, keamanan, dan kebutuhan akan dukungan dari aparat penegak hukum. Hikmah yang dapat kita ambil dari kegiatan ini adalah pentingnya kita sebagai anggota masyarakat untuk peduli sesama, berani bertindak, menegur, dan melapor jika diperlukan demi kebaikan bersama, terutama dalam menghadapi permasalahan kriminalitas yang terjadi di sekitar kita. Hai guys, kita udah selesai. Ini kayaknya langkah terakhir kita, terus kita nyusun laporan. Jadi kita